Salam profit untuk semua trader base. Oke, seperti biasa karena ini hari Minggu, saya akan memberikan gambaran analisa untuk hari Senin atau untuk 1 minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Dan untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi karena di sini ada video penjelasan mengenai basic base, CB1, dominan, dan penarikan Fibonacci. Oke, langsung saja yang pertama untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame 4. Seperti biasa kita hanya fokus terhadap base sebagai acuan arahnya. Kita akan tandai base sell di time frame 4. Ini adalah base-nya. Sedangkan untuk base buy, kita akan lihat di sebelah kiri apakah ada base buy di sini. Dan ini adalah base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Kita bisa tandai kedua base buy dan base sell. Karena ini sebagai peta market kita, sebagai acuan saat harga datang ke base tersebut. Lalu market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang di situ. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini untuk kedua base buy dan base sell ini cukup jauh, tapi kita patut tunggu harga di base sell tersebut. Jika harga naik lalu menyentuh base tersebut dan market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga turun lalu di base buy ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame 4. Kita akan lihat di sini apakah ada base yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy yang terdekat dengan harga. Di sini ada base buy tapi cukup jauh untuk saat ini. Kita perlu tandai juga. Lalu untuk base sell-nya juga ada cukup jauh. Dan kita juga patut tandai juga. Selama tidak terbentuk base yang baru, maka base sell dan base buy ini bisa kita gunakan sebagai acuan. Karena jika harga naik lalu sentuh base di time frame 4 ini dan di time frame 1 market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga turun ke base buy di bawahnya lalu market di time frame 1-nya merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita akan lihat New Zealand USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair New Zealand USD di time frame 4, di sini terbentuk dua base sell. Ini adalah base sell yang pertama, lalu ada base sell yang kedua. Dan berikutnya ada base buy di bawahnya. Di sini kita bisa lihat base sell dan base buy ini cukup berdekatan. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, saat ini harga sudah sentuh base buy di bawah ini. Kita hanya tinggal tunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan. Karena jika market merespon di sini, kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Tapi kita juga perlu berhati-hati karena di sini terbentuk base sell yang berdekatan dan berlawanan. Ada dua base sell di sini. Karena jika base sell di atas sini direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka harga juga akan turun kembali. Kita perlu berhati-hati untuk base yang berdekatan dan berlawanan karena kita tidak tahu di base mana market akan merespon, dan untuk ruang gerak harganya juga cukup sempit. Jadi kita perlu berhati-hati jika menemukan base yang berdekatan seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan lihat untuk pair AUD USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair AUD USD saat ini harga berada di base buy. Ini adalah base buy di mana harga saat ini sudah sentuh base tersebut. Sedangkan untuk base sell-nya di sini ada cukup jauh. Base sell yang menurut saya cukup menarik karena base ini pernah direspon oleh market. Kita akan lihat di sini. Di sini market merespon dua kali base sell ini, maka kita perlu tandai, dan sangat menarik menurut saya jika ada base yang kuat yang sering direspon oleh market. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini,
market sudah merespon best buy ini dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba gunakan Fibonacci. Apakah setup ini akan valid? Kita akan tunggu di hari Senin. Karena jika kita entry di sini pun untuk stop lossnya sangat kecil dengan menargetkan take profit di level Fibo 161 yang berdekatan dengan best sell di time frame 4. Jika memang benar-benar market ini merespon dan trading plan kita direspon oleh market, maka ini merupakan setup yang sangat cantik karena risikonya sangat kecil dan take profitnya cukup besar. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk Euro Jepang Yen di time frame 4, untuk best sell-nya ada cukup jauh. Kita akan coba lihat untuk best sell-nya. Ini adalah best sell-nya. Dan kita bisa lihat di sini best sell ini direspon oleh market beberapa kali. 1, 2, 3. Dan kemarin adalah yang keempat. Lalu harga turun. Tapi sayangnya di sini penurunannya ini tidak membuat setup sell CB1 atau dominan. Kita akan lihat untuk best buy-nya. Jika kita lihat di sini, best buy-nya ada di sini. Sangat dekat sekali dengan harga. Kita bisa tandai best buy tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini, jika harga turun dan menyentuh base ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga naik dan kembali menyentuh base sell ini, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Kita akan lihat untuk pair USD CHF. Untuk best buy-nya ada di sini. Base ini cukup kuat karena beberapa kali direspon oleh market, maka saya akan tandai lagi. Ini adalah best buy yang sangat menarik karena market beberapa kali merespon best buy ini. Lalu untuk best sell-nya ada di atasnya. Ini adalah best sell yang terdekat dengan harga. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini, harga masih merespon best buy ini, tapi sayangnya belum membuat setup buy dominan atau CB1 karena ini bukan dominan karena dia membuat new low. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai candle dominan. Sedangkan untuk CB1 di sini belum ada candle CB1. Jadi kita akan tunggu market membuat new low lagi, lalu membuat setup lagi, atau harga naik dan menyentuh best sell ini, lalu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan lihat pair GBP USD di time frame 4. Untuk pair GBP USD, untuk best buy dan best sell-nya ada sangat berdekatan. Ini adalah best sell-nya. Kita akan tandai untuk best sell-nya terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada best buy di bawah sini dan sangat dekat. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika market naik ke atas lalu menyentuh best sell ini dan market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika market tidak naik ke atas dan langsung ke bawah dan menyentuh best buy ini, lalu market juga merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk market gold. Kita akan analisa market gold di time frame 4. Di sini ada banyak base yang terbentuk di market gold dan memang gold ini sering sekali membuat base engulf. Ada base sell yang cukup jauh di sini yang masih belum disentuh oleh harga. Lalu ada base sell lagi yang ini, karena ini selevel kita bisa tandai keduanya. Sedangkan untuk best buy-nya juga ada banyak best buy yang terdekat dengan harga di sini. Ini yang pertama, yang kedua, ada sangat banyak di sini base yang terbentuk, dan yang ketiga.
Di minggu kemarin ada pergerakan gold ini cukup menarik. Kita akan lihat untuk respon market terhadap best buy yang ini. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci. Jika kita lihat di sini, harga naik tepat sampai ke level Fibo 261. Untuk peluang market di hari Senin atau untuk 1 minggu ke depan, kita bisa menunggu harga di base-base terdekat ini walaupun cukup berisiko. Karena untuk market gold ini jika terdapat banyak base yang berdekatan, itu cukup berisiko. Karena ruang gerak harga ini jadi sempit, sehingga peluang saat setup terbentuk dan pergerakan harga, takutnya kita sudah kehilangan momentum sebelum harga itu mencapai target take profit kita. Tapi kita tetap perlu menandai step base yang terdekat dengan harga, karena kita tidak tahu di base yang mana market akan merespon. Jadi ini sebagai acuan arah kita untuk melihat market. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market oil. Kita akan analisa market oil di time frame 4 terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini, saat ini harga berada di base sell, tepat berada di base sell, tapi kita perlu berhati-hati untuk trading di market crude oil ini, karena biasanya di setiap pembukaan awal minggu itu terdapat gap. Jadi kita perlu berhati-hati. Sedangkan untuk base buy-nya di sini ada 2 base buy yang terbentuk yang terdekat dengan harga. Ini yang pertama dan di bawahnya yang kedua. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini, harga sudah sentuh base di time frame 1 ini dan berpeluang membuat setup sell CB1 break. Jika candle bear ini di break oleh candle bear, maka kita bisa ambil peluang sell di situ. Atau jika harga turun ke sini lalu merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika base buy ini di break oleh harga dan menyentuh base buy bawahnya, lalu di base buy ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan analisa pair Euro USD di time frame H4. Kita akan lihat untuk pair ini apakah di sini ada base yang terdekat dengan harga. Untuk base buy di sini tidak ada yang terdekat dengan harga karena semuanya tidak terbentuk dalam pola ingaf, walaupun di sini ada beberapa zona SND rally base rally, tapi zona ini tidak saya gunakan sebagai acuan untuk melihat market. Maka kita akan menandai untuk base sell-nya saja. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga. Kita akan tunggu harga koreksi atau membuat base yang baru untuk kita menggunakan acuan entry kita lagi. Jika harga datang ke base tersebut lalu direspon oleh market dan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Ini hanyalah gambaran analisa untuk market hari Senin dan 1 minggu ke depan dan bukan saran untuk entry. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.